Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh soleha? Kita ketemu lagi pada pembelajaran kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap sehat di rumah ya. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang muatan PKN, yaitu pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Apa saja sih yang bisa kita amalkan yang sesuai dengan sila Pancasila di tempat wisata? Nah, bisa kita lihat. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga, misalnya keputusan untuk pergi berwisata. Apa sih bunyi sebelum ke situ? Ibu Guru tanya dulu. Siapa yang hafal atau siapa yang tahu apa bunyi sila Pancasila yang keempat? Yaitu bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi di sini sila keempat menjelaskan tentang bagaimana kita bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah atau mengambil suatu keputusan. Menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Apa sih yang bisa kita diskusikan sebelum berwisata? Nah, kita bisa lihat di situ ada 4 ya. Yang pertama adalah tempat yang ingin dikunjungi. Nah, kita mau kemana nih? Itu yang didiskusikan. Jika ada yang biasanya ada yang mau ke pantai atau ada yang mau ke gunung, ya beda-beda. Lalu kalau kita berwisata, makanan apa yang akan dibawa saat berwisata? Lalu alat transportasinya apa? Kita naik apa ke sananya? Lalu perlengkapan yang diperlukan apa saja sih untuk berwisata? Misalnya tenda atau alat memasak, ya. Kalian bisa berdiskusikan itu di dalam lingkup bersama siapa kalian pergi berwisata, misalnya bersama keluarga. Diskusikan. Kalian juga berhak untuk mengeluarkan suara, mengeluarkan pendapat. Kalian mau kemana, mau makan apa, mau naiknya menggunakan apa ke tempat wisata ya. Kalian bisa berdiskusi dengan ayah dan ibu. Tapi ingat, ketika berdiskusi, kalian harus menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Kalian tidak boleh marah-marah. Ibu mau ke saya begini, mau ke saya begini. Tidak boleh ya, harus disampaikan dengan sopan dan santun. Lalu jika ada perbedaan pendapat, kita harus mendengarkan juga pendapatnya ayah dan ibu, karena biasanya ayah dan ibu itu lebih tahu dibandingkan kita ya. Harus dipertimbangkan juga pendapat dari orang lain. Nah, kita lihat sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Sila keempat juga mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan, bahwa kalau masing-masing di kepala orang itu memiliki pemikiran sendiri. Jadi kita tidak bisa paksa orang lain untuk memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Ya, bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang saya bilang tadi, kita dapat berdiskusi, bermusyawarah untuk melakukan pembahasan kemana kita berwisata. Seperti tadi yang Ibu Guru jelaskan ya. Dalam bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, apapun hasil dari musyawarah atau hasil dari diskusi kalian harus menghormatinya. Kalau misalnya berdiskusi ayah, ibu, kakak, dan adik. Terus adiknya mengeluarkan pendapat mau ke gunung, tapi 3 orang yang lainnya mau ke pantai, ayah, ibu, dan kakak mau ke pantai. Jadi kalian harus mengalah, si adik harus mengalah dan ikut bersama yang ketiga orang tadi itu. Biasanya bermusyawarah itu mengambil suara terbanyak
ya, mengambil suara terbanyak atau pendapat yang terbanyak gitu. Lalu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sikap-sikap yang harus dihindari saat melakukan musyawarah atau berdiskusi. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Misalnya tadi saya sebutkan, si adik ini paksa-paksa mau ke gunung, maksa-maksa, nggak boleh ya sayangnya, harus menghormati hasil keputusan musyawarah. Yang kedua, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Nah ini, dia saja yang ngomong, si A saja yang ngomong, yang lain tidak bisa ngomong atau mengeluarkan pendapatnya. Tidak boleh juga seperti ini ya. Yang ketiga, memotong perkataan orang lain saat memberikan pendapat. Jika ada orang lain yang sedang berbicara tentang pendapatnya, tidak boleh kita potong, harus diberikan waktu kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Oke, kita masuk ke sila kelima Pancasila di tempat wisata. Oh iya, apa sih bunyinya sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya sama rata, ya. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, suka bekerja keras. Yang kedua, hidup secara hemat. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kelima, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, kita lihat di sini, mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri. Mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, sampai sini dulu penjelasannya Ibu Guru mengenai pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat wisata. Kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 91 muatan PPKN nomor 1 sampai 5. Kalian bisa isi langsung di buku bukenanya ya. Lalu ingat, yang belum kumpul surah An-Naba-nya ayat 1 sampai 15 yang sesuai dengan nada Hijaz, ya, tolong disetorkan videonya ya nak ya. Ibu Guru tunggu yang lainnya, ada juga beberapa yang sudah kumpul. Terima kasih selama ini kalian sudah memberikan kesungguhan untuk mengerjakan tugas di rumah. Tolong ya anandaku yang soleh-soleha, jangan menyusahkan orang tua nak, karena ketika mereka sudah pulang di rumah, ayah dan ibunya sudah capek bekerja ya. Jadi mudahkanlah mereka dengan kalian melaksanakan kewajiban kalian sendiri, seperti mengerjakan tugas, membersihkan tempat tidur ya. Jangan dibuat marah-marah lagi orang tuanya nak, kasihan mereka sudah capek bekerja ya. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan Ibu Guru hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.